Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, materi pelajaran matematika kita pada hari ini adalah bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui beberapa jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan cacah. Coba di rumah juga boleh dibuka buku LKS-nya ya. Yang pertama bilangan cacah yaitu bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai tak terhingga. Dimulainya dari angka 0. Selanjutnya adalah bilangan asli. Bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dimulainya dari angka 1. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Materi kita pada hari ini ya. Adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Contohnya di sini tak terhingga negatif 3, negatif 2, negatif 1 di 0 ya. Negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian 0 di tengah, kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang penting kalau bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, 0 dan negatif. Selanjutnya adalah bilangan rasional atau bilangan pecahan, yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A ini yang atas adalah sebagai pembilang, kemudian B yang bawah ini sebagai penyebut. Contohnya 1/4, 1/3, 1/2, 2/5, 5/6, dan lain-lain. Selanjutnya bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya adalah pi. Ini bacanya pi ya. Kemudian log 2, akar pangkat 3, akar pangkat 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan bulat, yaitu bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Ada bilangan positifnya sebelah kanan, kemudian tengahnya 0, kemudian sebelah kiri adalah bilangan negatif. Kita lihat pada garis bilangan, di sini jelas, 0-nya angka merah ini. Kemudian sisi kanan adalah bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian sisi kiri adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut pada membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita lihat garis bilangannya. Semakin ke arah kanan letak garis bilangan pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke arah kanan, maka nilainya semakin besar. Di sini ada negatif 5 sama negatif 4. Lebih besar negatif 4 karena posisi negatif 4 di sebelah kanan negatif 5. Ada 0, ada negatif 1. Nilainya lebih besar 0 daripada negatif 1 karena posisi 0 berada di sebelah kanan negatif 1. Di sini ada 5, ada 1. 5 dan 1 nilainya lebih besar 5 karena posisi 5 berada di sebelah kanan angka 1. Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Selanjutnya, semakin ke kiri letak garis bilangan pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke arah kiri terus, maka nilainya akan semakin kecil. Di sini ada 1 dan min 1 atau negatif 1. Nilai 1 dan negatif 1, maka lebih kecil negatif 1 karena posisi negatif 1 berada di sebelah kiri angka 1. Negatif 5 dengan negatif 4 lebih kecil negatif 5 karena posisi negatif 5 berada di sebelah kiri negatif 4. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, membandingkan bilangan. Di sini ada beberapa soal. Kita lihat garis bilangannya. Ada negatif 2 sama 2. Negatif 2 berada di sini. Kemudian 2 ada di sebelah kanannya.
Berarti posisi negatif 2 berada di sebelah kiri positif 2. Artinya negatif 2 lebih kecil atau kurang dari angka 2. Selanjutnya 3 berada di sini, kemudian negatif 1 berada di sini. Angka 3 posisinya berada di sebelah kanan negatif 1, artinya 3 lebih besar dari negatif 1. Kemudian ada negatif 1 dan negatif 9. Di sini negatif 9-nya nggak terlihat ya, tapi berada di sebelah kiri. Artinya negatif 1 berada di posisi sebelah kanan negatif 9. Berarti lebih besar. Di sini ada negatif 3 dan 5. Negatif 3-nya sebelah sini, 5-nya sebelah kanan. Artinya negatif 3 lebih kecil atau kurang dari 5. Selanjutnya ada negatif 2 dan negatif 2. Posisi tetap di sini, artinya sama dengan. Selanjutnya ada negatif 3 dan 8. Posisinya negatif 3 berada di sebelah kiri. Angka 8 berarti negatif 3 kurang dari 8. Selanjutnya 8 dengan negatif 8. Di sini tak terlihat, tapi posisi 8 berada di sebelah kanan negatif 8. Artinya angka 8 berarti lebih besar dari negatif 8. Negatif 7 dengan 7 berarti sama dengan negatif 10 dan 2. Negatif 10 ini kalau diteruskan ke kiri ya. Negatif 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 10 berada di sebelah sini. Terus 2-nya di sini. Berarti negatif 10 kurang dari 2. Negatif 6, negatif 3. Posisinya negatif 6 di sebelah kiri negatif 3. Artinya negatif 6 itu kurang dari atau lebih kecil dari 3. Oke, selanjutnya mengurutkan bilangan. Di sini contoh urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah 5, negatif 4, 6, 3, 0, min 2, 1. Kita lihat urutannya. Mulai dari yang terkecil, kita cari yang paling kecil. Ada negatif 4 dan negatif 2. Berarti yang paling kecil adalah negatif 4, kemudian negatif 2, kemudian 0, kemudian 1, 3, 5. Semakin ke kanan semakin besar ya. Selanjutnya contoh lagi ada 6, 10, negatif 9, negatif 5, 2, negatif 1, 7, dan 1. Di sini kita cari yang paling kecil. Berarti negatif 9. Kemudian negatif 5, kemudian negatif 1, setelah negatif 1 adalah 1, kemudian 2, kemudian 6, 7, dan 10. Kita lihat contoh urutan bilangan dari yang terbesar. Kalau tadi dari yang terkecil, sekarang dari yang terbesar sampai terkecil. Di sini contoh yang sama soalnya. Kalau dari yang terkecil kita mudah, tinggal membalik saja. 6, 5, 3, 1, 0, kemudian negatif 2, negatif 4 ya. Nah, kalau tanpa ada ini, kita bisa lihat mana yang angka lebih besar, paling besar, berarti 6. Kemudian 5, 3, 1, 0, negatif 2, negatif 4. Yang paling terkecil adalah negatif 4. Selanjutnya adalah dengan soal yang sama. Kita cari yang paling besar adalah 10, kemudian 7, 6, 2, 1, kemudian negatif 1, negatif 5, negatif 9. Paling kecil adalah negatif 9, yang paling besar adalah 10, kemudian berurutan ya. Contoh urutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Di sini ada soalnya, kita cari yang paling kecil. Ada negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 7 ya. Kemudian negatif 5, kemudian negatif 3, kemudian 1, 5, 7, 8. Contoh lagi, cari yang paling kecil. Ada negatif 6, negatif 9, negatif 5. Negatif 9 ya, kemudian negatif 6, negatif 5, kemudian 0. Nah, ini bukan min 0 ini ya. Ini adalah 0.
nggak ada 0, ada minyak tuh nggak ada. Salah tulis ini ya. 0 kemudian 3, 8, 9. Oke, selanjutnya urutkan mulai dari yang terbesar. Di sini yang paling besar nilainya adalah angka 8. Kemudian angka 6. Setelah itu angka 3. Setelah angka 3 adalah angka 1, kemudian 0, kemudian min 1, min 2, min 5, dan min 6 atau negatif 6 yang paling kecil ya. Contoh selanjutnya, mana yang paling besar? Kita cari yang paling besar adalah angka 7, kemudian 6, kemudian 3, 2, tidak ada 1, tidak ada 0. Mana kemudian? Negatif 1, kemudian negatif 3, negatif 5, negatif 8, dan negatif 9 paling kecil ya. Selanjutnya bilangan bulat dalam pengukuran. Tetap mengacu pada garis bilangan. Dalam skala derajat, titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Untuk menyatakan di atas 0 derajat, maka dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Untuk menyatakan di bawah 0 derajat, maka dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Contoh, suhu 10 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0, artinya kalau di bawah berarti bilangan bulat negatif ya. Ditulis min 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius di bawah 0 ditulis min atau negatif 10 derajat Celcius. 4 meter di bawah permukaan air laut. 4 meter di bawah berarti negatif lagi. Maka ditulis menjadi negatif 4 atau min 4. Selanjutnya 5 meter di atas permukaan air laut. Kalau di atas berarti bilangan bulat positif. 5 meter di atas permukaan laut, maka ditulis 5 saja atau 5 positif ini ya. Nggak perlu ditambah tanda positif di sini. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.